Pada suatu malam, Abigail sedang berlatih balet di sebuah teater kosong. Sementara itu, sekelompok penjahat bersiap-siap untuk menyerang. Peretas mematikan semua kamera keamanan di rumah Abigail dan penembak jitu memanjat ke atap. Ketika Abigail meninggalkan bioskop, sopirnya membawanya ke dalam mobil tanpa menyadari bahwa para penjahat telah memasang pelacak di bawahnya. Begitu mobil mulai bergerak, begitu pula para penculiknya. Peretas membuka pintu rumah dan 3 penjahat menyelinap ke kamar tidur Abigail untuk bersembunyi di balik perabotan. Wanita itu menyadari bahwa mereka akan menculik seorang anak dan memprotes karena dia biasanya tidak berurusan dengan anak-anak, tetapi yang lain menyuruhnya untuk menghadapinya. Tak lama kemudian, Abigail tiba di rumah dan naik ke tempat tidur, sehingga para penjahat menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Seorang pria mencoba menahannya, tetapi Abigail menusuk tangannya dengan pensil. Pria lain mengambil alih dan menutup mulutnya saat dia menangkapnya, sementara pria pertama mencoba meninjunya. Tetapi wanita itu menghentikannya untuk menyakiti seorang anak kecil. Kemudian dia menyuntik Abigail dengan obat penenang untuk membuatnya tertidur. Separuh tim lainnya menunggu di luar dan memperingatkan orang-orang di dalam rumah bahwa ada sebuah mobil yang masuk. Sementara penembak jitu mengawasi mobil yang masuk, ketiganya bergegas memasukkan Abigail ke dalam tas dan menyelinap keluar melalui jendela. Saat mereka melintasi taman dan bertemu kembali dengan penembak jitu, alarm menyala dan mereka harus lari. Untungnya, 2 penjahat terakhir menjemput mereka tepat pada waktunya dan mereka melarikan diri tanpa masalah. Selama perjalanan, mereka memeriksa denyut nadi Abigail untuk memastikan dia baik-baik saja dan menutup matanya. Saat mereka akan melintasi kemacetan, peretas menyuruh pengemudi untuk mengambil jalan lain. Namun, pengemudi berbelok secara tiba-tiba dan menyembunyikan mobil di belakang truk besar. Akhirnya mereka berhasil mencapai tujuan mereka, yaitu sebuah rumah tua yang ditinggalkan di luar kota. Di sana mereka bertemu dengan Lambert, pria yang mempekerjakan mereka. Setelah mereka memborgol Abigail ke tempat tidur, Lambert mengingatkan kelompok itu tentang peraturan. Mereka tidak boleh berbagi nama atau latar belakang, dan mereka harus menghindari keributan di antara mereka sendiri. Ini adalah pekerjaan selama 24 jam, jadi mereka harus menjaga Abigail sampai ayahnya yang kaya raya mengirimkan uang sebesar $50 juta. Lambert tidak memberitahu mereka siapa ayahnya, tapi dia mengumpulkan ponsel semua orang agar tidak terlacak. Sebelum pergi, Lambert memberi setiap anggota tim sebuah nama samaran yang terinspirasi dari Rat Pack. Setelah itu, tim mulai menikmati semua minuman yang ada di rumah tersebut. Joey menolak berbagi permennya dengan Dean yang berpura-pura pintar dan mencoba menebak latar belakang semua orang. Tetapi dia gagal. Ketika Joey mengejeknya, yang lain bertaruh sejumlah uang untuk melihat apakah dia bisa lebih baik. Dan dengan membaca bahasa tubuh, pakaian, dan kepribadian mereka, dia menebak dengan benar. Frank dulunya adalah seorang detektif. Peter adalah seorang penegak mafia yang bodoh. Sammy si peretas berasal dari uang dan melakukan ini untuk bersenang-senang. Rickles adalah mantan penembak jitu marinir. Dan Dean adalah seorang pengemudi psikopat. Sebagai gantinya, Frank menyimpulkan bahwa Joey adalah seorang pecandu yang sedang dalam masa pemulihan. Kemudian, Joey memeriksa Abigail yang mengeluh penutup matanya terlalu ketat. Joey menutupi wajahnya dan membuka penutup matanya. Dia juga menyadari bahwa borgol itu menyakitinya, sehingga dia memborgol kembali tangannya di depan. Karena Abigail menangis, Joey menjelaskan bahwa mereka tidak akan menyakitinya dan mereka hanya menginginkan uangnya, jadi Abigail membuatnya melakukan janji kelingking. Joey mengatakan bahwa dia memiliki seorang anak laki-laki dan sebagai gantinya Abigail mengatakan kepadanya bahwa mereka membuat kesalahan karena ayahnya tidak peduli padanya. Saat Joey akan pergi, Abigail mengatakan bahwa dia minta maaf atas apa yang akan terjadi padanya. Karena khawatir, Joey bergabung kembali dengan kelompok dan mengatakan kepada Frank bahwa ayah Abigail mungkin seorang yang kejam. Frank menganggap Abigail mencoba membuat Joey merasa tidak enak, namun setelah semua orang teralihkan perhatiannya, dia pergi untuk memeriksa anak itu. Dia terkejut melihatnya tanpa penutup mata dan segera menutupi wajahnya sambil menodongkan pistol ke arahnya sampai dia bersumpah tidak melihatnya.
Kemudian Frank mendesaknya hingga ia mengatakan bahwa ayahnya adalah Christophe Lazare. Dengan panik, Frank berlari kembali ke kelompoknya dan mengumumkan bahwa dia akan pergi. Yang lain menuntut penjelasan dan Frank menjelaskan bahwa gadis itu adalah putri Christophe Lazare, seorang bos kriminal yang sangat berbahaya dan berkuasa. Joey dan Rickles juga mengenali nama tersebut dan ikut merasakan kekhawatiran Frank. Perdebatan pun terjadi tentang bagaimana cara untuk melanjutkannya, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal untuk mendapatkan uang yang nantinya dapat mereka gunakan untuk melarikan diri dan memulai hidup baru yang jauh dari sana. Mereka sepakat untuk mengawasi sekeliling dan menutup semua pintu. Kemudian Joey melihat sekeliling rumah, mengikuti suara yang ternyata hanyalah sebuah jendela yang terbuka. Saat membuka jendela sepenuhnya untuk menghentikan suara itu, dia melihat patung tua seorang ayah dan anaknya. Kemudian dia bertemu dengan Rickles, yang mencoba menggodanya dan gagal. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mempercayai yang lain dan mereka sepakat untuk saling mengawasi satu sama lain. Sementara itu, Sammy menemukan sebuah ruangan dengan TV dan tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran seseorang di belakangnya. Namun ternyata itu hanyalah Dean yang sedang bercanda. Dia memiliki keberanian untuk mencoba menggoda Sammy yang dengan marah mengusirnya. Kemudian Dean menemukan Peter yang sedang tidur dan menggambar anggota tubuh pria itu di wajahnya. Dia terus berkeliaran di sekitar rumah dan memasuki lorong gelap dengan banyak foto-foto lama, termasuk foto seorang gadis yang sangat mirip dengan Abigail. Selanjutnya, dia pergi ke dapur bawah tanah, di mana sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Karena bingung, dia memasuki ruangan dan dikejutkan oleh seekor tikus. Saat dia mencoba untuk pergi, tiba-tiba ada sosok yang tidak terlihat mencengkeram kakinya dan menariknya kembali. Sammy mendengar teriakannya dan pergi ke ruang bawah tanah, di mana dia menemukan Dean duduk di meja. Ketika dia mencoba mendekatinya, kepalanya terjatuh dan Sammy berteriak sebelum muntah. Tak lama kemudian, yang lain juga sampai di ruang bawah tanah dan mereka sepakat bahwa Sammy tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu. Bahkan hal ini mengingatkan mereka pada cerita tentang pembunuh bayaran Lazare yang bernama Valdez. Beberapa tahun yang lalu, 3 anggota utama geng Lazare ditangkap oleh FBI. Malam sebelum persidangan, mereka disembunyikan di lantai paling atas sebuah hotel dengan agen-agen yang menjaga di setiap sudut. Keesokan paginya, FBI menyerbu masuk dan menemukan mayat mereka dengan kepala terpenggal dan tanpa organ tubuh. Tidak ada jalan keluar masuk ruangan kecuali pintu di lantai 23. Karena khawatir, mereka memutuskan untuk memeriksa gadis itu dan menemukannya baik-baik saja di dalam kamar. Rickles masih takut pada Valdez dan ingin pergi, tetapi ketika dia membuka pintu depan, mereka terkejut saat menemukan pintu lain yang digembok. Peter mencoba mendorongnya, namun tidak berhasil, dan hal ini memicu sistem keamanan yang menutup semua jendela, yang berarti kelompok itu sekarang terjebak di dalam. Joey menyimpulkan bahwa ini adalah jebakan, dan Rickles berlari untuk memeriksa senjatanya, namun ternyata senjatanya telah hilang. Joey bergegas menemui Abigail dan bertanya apakah dia melihat orang lain selain dirinya dan Frank. Namun Abigail bersumpah dia tidak melihatnya. Dia juga menceritakan bahwa Frank mengancam akan menyakitinya, bahwa dia mengatakan dia bekerja untuk ayahnya, dan nama aslinya adalah Valdez. Setelah itu, Joey bertemu dengan Rickles dan mereka berdua menceritakan apa yang mereka ketahui dan menyimpulkan bahwa itu tidak masuk akal. Mereka sepakat untuk mencari jalan keluar. Namun saat Joey mencoba meninggalkan ruangan, dia mendengar suara berisik. Rickles berdiri dengan canggung, jadi dia pergi untuk memeriksanya dan merasa ketakutan saat mengetahui bahwa dia terluka parah. Mayatnya jatuh ke dalam pelukannya dan dia meletakkannya sebelum bergegas turun. Joey yang marah mengarahkan pistolnya ke arah Frank, menuduhnya sebagai Valdez dan membunuh Rickles. Frank mengeluarkan pistolnya juga dan mengatakan bahwa Joey membiarkan Abigail memanipulasinya. Dia meminta Peter untuk melakukan sesuatu terhadap Abigail, sehingga Peter pergi ke kamar untuk membunuhnya. Sebelum dia dapat menembak, Joey datang dan dengan cepat melucuti senjatanya. Sammy dan Frank juga datang dan pertengkaran pun terjadi. Sementara itu, Abigail dengan mudah melepaskan borgolnya dan berdiri, menggunakan gerakan balet untuk menunjukkan wajah aslinya. Dia sebenarnya adalah seorang vampir. Abigail melompat ke arah Peter dan hendak menggigitnya,
tetapi Frank menembaknya. Yang mengejutkan semua orang, Abigail hanya duduk dan lukanya sembuh dengan sendirinya. Joey menembaknya juga, namun peluru itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka lari dan mengunci pintu. Kelompok ini mendiskusikan apa yang harus dilakukan saat mereka menyadari bahwa Abigail adalah Valdez selama ini. Semua pintu dilengkapi dengan kunci yang disegel secara magnetis dan daun jendela setebal 2 inci, sehingga tidak dapat dirusak dan Sammy tidak memiliki peralatan untuk meretasnya. Semua orang tegang, dan ketika Peter meminta mereka untuk melambat, Frank mencekik lehernya, mengancam untuk diam. Pada akhirnya Frank dan Joey mengambil tongkat biliar untuk membuat patok sementara Sammy mencari bawang putih di dapur. Joey tidak membantu karena menurutnya membunuh Abigail hanya akan membuat ayahnya marah pada mereka. Setelah mereka siap, ketiganya bergegas masuk ke kamar Abigail, namun ternyata kamarnya kosong. Tiba-tiba, mereka mendengar musik sehingga mereka pergi ke ruangan lain, di mana mereka menemukan Abigail sedang menari dengan mayat Dean. Awalnya dia berpura-pura menjadi gadis yang manis, tetapi ketika Sammy menyerang, Abigail melompat ke arahnya dan mengendus bawang putih yang tidak berpengaruh apa-apa. Frank terdorong saat mencoba menolong, tetapi Peter berhasil mengangkatnya. Di saat bersamaan, Abigail dengan mudah menjatuhkannya ke lantai dan mengambil salib dari kalungnya, menusuk dadanya hingga berdarah dan memastikan bahwa salib juga tidak berpengaruh pada dirinya. Selanjutnya Frank mencoba menikamnya dari belakang, namun Abigail dengan cepat menghindar dan menusuk kakinya. Setelah menyerah, ketiganya kembali ke bawah, di mana Joey membantu mereka dengan luka-luka mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa suntikan itu berhasil saat mereka menculik Abigail, dan mereka masih memiliki suntikan cadangan. Mereka sepakat untuk berpencar, dan siapapun yang menemukan gadis itu lebih dulu harus memberitahu Joey melalui headset mereka agar ia dapat memberikan kejutan dengan jarum suntik tersebut. Kelompok ini mulai mencari di dalam rumah dan Sammy melewati lorong yang kotor, di mana dia dikejutkan oleh sekumpulan kelelawar. Hal ini menyebabkan dia terjatuh ke dalam sebuah kolam, dan dia berteriak ketika dia menyadari bahwa kolam tersebut dipenuhi dengan mayat-mayat yang membusuk. Lebih buruk lagi, dia harus merangkak di atas mereka untuk keluar. Sementara itu, Abigail mengejutkan Peter yang lari ketakutan dan mengunci pintu di belakangnya. Namun Abigail mendobrak pintu dan terus mengejarnya sambil berlari dengan gerakan balet. Peter berlari secepat mungkin ketika tiba-tiba Frank membuka pintu dan menabraknya, membuatnya terjatuh dari tangga. Kemudian Abigail mengejar Frank, mendorongnya menuruni tangga sebelum duduk di atasnya. Joey menggunakan kesempatan ini untuk mencoba menyuntiknya, namun Abigail memukul tangannya sehingga jarum suntik tersebut terlempar melewati pintu yang terkunci. Sammy meraih Abigail dan menariknya menjauh, sehingga anak itu membalas dengan menggigit lengannya. Selanjutnya, Abigail menangkap kaki Frank dan mulai terbang, namun Peter tiba-tiba menangkapnya dan membuatnya menjatuhkan Frank. Peter menahan Abigail sementara Joey berhasil mengambil jarum suntik dan dengan cepat menyuntikkan obat penenang ke Abigail. Anak itu membuat beberapa ancaman serius dan menyebut Joey dengan kata-kata yang mengerikan sebelum pingsan. Sammy panik dan bertanya-tanya apakah dia akan berubah karena gigitannya. Beberapa saat kemudian, Abigail terbangun dalam keadaan terkunci di dalam ruangan. Joey mengatakan bahwa jika dia mengungkapkan cara untuk keluar dari sana, mereka akan melepaskannya. Abigail malah mengaku bahwa dia yang merencanakan semuanya dan Lambert yang bekerja untuknya. Dia bahkan tahu semua nama asli dan latar belakang mereka. Sammy memulai karirnya dengan mengambil uang dari rekening bank orang tuanya yang kaya dan akhirnya mengincar orang kaya. Peter berperan sebagai kaki tangan sebuah keluarga kriminal dan mencuri dari anak buahnya. Frank menyusup ke dalam keluarga kriminal tertentu saat bekerja sebagai detektif dan akhirnya menikmati kehidupan ilegal. Joey adalah mantan petugas medis tentara yang dipecat karena kecanduan obat-obatan, dan dia meninggalkan putranya dengan ayahnya yang jahat untuk menjadi dokter tersembunyi bagi beberapa orang yang sangat tertutup. Suatu hari, dia tidak sengaja membunuh seorang anggota geng saat mencoba mengeluarkan peluru. Ternyata semua orang di sini bersalah pada Lazar atau gengnya, dan Joey mengatakan bahwa Abigail membunuh musuh ayahnya demi membuat ayahnya mencintainya. Abigail tidak membunuh mereka segera setelah mereka tiba karena dia suka bermain dengan santapannya.
Dia mengatakan bahwa jika mereka membiarkannya keluar, dia akan membiarkan 2 dari mereka hidup. Frank menyarankan untuk membunuhnya, sehingga Abigail yang marah mengubah tawarannya menjadi hanya menyelamatkan orang yang bisa mengeluarkannya. Peter dengan cepat mengeluarkan pistolnya, dan Joey melakukan hal yang sama saat dia dan Frank menjelaskan bahwa Abigail berbohong karena Peter tetap berusaha membebaskannya. Joey menembaknya. Kemudian kelompok itu pergi kecuali Frank yang secara sukarela berjaga-jaga. Setelah semua orang pergi, Frank mengatakan bahwa dia akan melepaskannya jika dia memberitahunya cara untuk keluar dari rumah. Abigail menjelaskan bahwa dia harus menarik buku Agatha Christie di perpustakaan untuk membuka pintu rahasia. Frank berterima kasih kepadanya, namun menolak untuk melepaskannya, sehingga Abigail dengan mudah mendobrak pintu untuk mendorongnya dan menarik ke arahnya. Pada saat itu Joey tiba dan mematahkan papan kayu di jendela, sehingga cahaya matahari bisa masuk. Cahaya langsung membakar tangan Abigail, dan dia berlari bersembunyi di dalam kegelapan untuk menumbuhkan kembali tangannya, sementara Joey dan Frank melarikan diri. Seluruh kelompok berhasil mencapai perpustakaan dan tetap berada di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela tinggi yang dibuka Joey lebih awal. Tidak ada yang terjadi pada Sammy, jadi dia merasa lega karena dia tidak akan berubah. Frank menarik buku yang disebutkan Abigail, tetapi tidak terjadi apa-apa karena dia juga berbohong. Sementara dia mengamuk, Joey mencoba mendobrak tembok, namun tidak berhasil. Dia kehabisan permen sehingga dia menjadi sangat cemas. Joey menjelaskan kepada Sammy bahwa dia meninggalkan putranya untuk berbenah diri, dan rencananya akan menggunakan uang dari pekerjaan ini untuk kembali kepadanya dan memulai semua dari awal. Mendengar kata ini memberi Sammy sebuah ide. Jika mereka dapat menemukan sumber listrik, dia dapat memutus kuncinya. Tim dibagi menjadi 2 dan menggeledah rumah tersebut. Tiba-tiba Abigail memainkan musik lagi dan mengambil kendali atas Sammy berkat gigitannya. Dia dengan cepat berubah menjadi vampir dan menyerang Peter dan menggigit lehernya. Abigail berbicara kepadanya melalui Sammy sementara dia terus memakan dan membunuhnya. Kemudian Abigail bersenang-senang membuat Sammy menari seperti dirinya. Akhirnya, Joey dan Frank tiba, sehingga Sammy menyembunyikan wajahnya. Namun yang lain curiga, sehingga Sammy menunjukkan kepada mereka perubahannya, dan mereka segera melarikan diri. Sammy mengejar mereka, dan akhirnya mereka sampai di perpustakaan, di mana Abigail menggunakan suara Sammy untuk menjelaskan bahwa ia membenci ruangan itu karena di sanalah ayahnya merubahnya. Joey mengambil sebuah nampan dan memantulkan cahaya matahari ke atasnya, menyebabkan tubuh Sammy meledak. Pada saat itu, sebuah pintu rahasia terbuka, dan meskipun Joey dan Frank mengira itu adalah jebakan, mereka memutuskan untuk tetap melewatinya. Setelah melewati sebuah lorong, mereka menemukan pengendali rumah besar tersebut dan Lambert, yang juga seorang vampir. Lambert mencekik leher Joey saat dia menjelaskan semuanya. Abigail mengubahnya 2 tahun lalu ketika dia mengetahui bahwa dia membantu Frank menyusup ke dalam geng. Dia juga mengancam keluarganya, dan sekarang yang dia lakukan adalah membawa semua musuh ayahnya ke sini sehingga dia bisa bermain. Dia telah memberitahu Lazar tentang situasinya, dan dia sedang dalam perjalanan ke rumah tersebut. Lambert ingin membunuh Abigail dan ayahnya, jadi dia menawarkan untuk mengubah Frank jika dia berjanji untuk membantu. Frank setuju, sehingga Lambert melumpuhkan Joey dan menggigit Frank. Selanjutnya, Lambert membuat Frank meminum darahnya, dan Joey terbangun untuk melihat Frank dengan susah payah berubah menjadi vampir. Setelah itu, Lambert menyuruh Frank untuk memangsa Joey, namun Frank malah menusuknya dengan tongkat, menyebabkan Lambert meledak. Pada saat itu, Abigail tiba dan mencoba menyerang, namun Frank mengalahkannya dan meminum darahnya. Joey menggunakan kesempatan tersebut untuk mencapai panel kontrol dan menonaktifkan sistem keamanan. Dia juga mengambil ponselnya. Namun saat dia berlari menyusuri jalan rahasia, pintu keluarnya terkunci. Sementara Frank selesai menyantap Abigail dan menjatuhkan tubuhnya, Joey menelepon putranya dan meninggalkan pidato yang menyentuh hati di pesan suaranya. Frank menemukannya dan segera mendorongnya kembali ke perpustakaan, di mana dia mulai melemparnya untuk membenturkannya ke berbagai perabot. Joey mencoba untuk membela diri, tetapi pukulannya tidak berpengaruh pada vampir.
Kemudian dia mencekik lehernya dan melemparkannya ke bawah, tetapi Abigail menangkapnya tepat pada waktunya. Abigail menjelaskan bahwa dia terlalu lemah untuk mengalahkannya sendirian dan memohon kepada Joey untuk membantunya membunuh Frank, berjanji untuk melepaskannya jika dia berhasil, sehingga dia dapat bertemu dengan putranya lagi. Frank mendekati mereka dan mereka bekerja sama untuk mulai melawannya. Namun sekeras apapun mereka berusaha, Frank jelas lebih kuat dari gabungan keduanya. Setelah dia menjatuhkan Abigail, dia menusuk bahu Joey dengan tongkat dan membuatnya tersangkut di sebuah tiang. Kemudian dia kembali bertarung dengan Abigail, menggigitnya lagi saat gadis itu mengacungkan kelingkingnya untuk mengingatkan Joey akan janji mereka. Saat Abigail terjatuh, Frank melepaskan Joey dari tiang dan menggigit lehernya sebelum melemparkannya ke lantai. Saat dia bangun, Frank menggunakan kekuatan vampirnya untuk memaksanya mengambil tongkat dan mengejar Abigail. Namun Joey berpura-pura, jadi dia berbalik dan mendorong Frank, memberikan Abigail kesempatan untuk melompat ke arahnya. Abigail melawan Frank lagi sambil menjelaskan bahwa kekuatannya membutuhkan waktu untuk berkembang sepenuhnya, sehingga dia belum bisa mengendalikan atau mengubah Joey. Selagi mereka teralihkan, Joey mengambil tongkatnya dan menarik Frank ke bawah. Lalu dia dan Abigail bekerja sama untuk menikamnya dan membuatnya meledak. Setelah itu Joey khawatir bahwa dia juga akan berubah. Tetapi Abigail menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena Frank sudah mati. Sesuai janjinya, Abigail melepaskan Joey dan menyuruhnya mencari anaknya. Tiba-tiba seseorang memegang bahu Joey. Itu adalah ayah Abigail, Lazar, yang mengatakan bahwa dia memiliki banyak nama selama bertahun-tahun. Dia ingin membunuh Joey, namun Abigail membelanya, mengatakan bahwa Joey telah menyelamatkan nyawanya dan selalu ada untuknya ketika dia tidak ada. Lazar mencium tangan Joey sebagai ucapan terima kasih dan melepaskannya. Joey bergegas kembali ke mobil dan menemukan permen lollipopnya masih tersisa, jadi dia memakannya sambil mengemudi.